Perkenalkan, nama saya Fauzia Wikandari Nurul Islam, absen 21. Saya Muhammad Yusuf Ramzidan, nomor 26. Saya Syahda Naila Jinan, nomor absen 35. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar ekonomi KD 3.8 tentang perkoperasian di Indonesia. Disimak ya. Sejarah koperasi bermula dari tokoh-tokoh Prancis yang memprotes kemiskinan yang terjadi akibat revolusi industri dan sistem kapitalis. Lalu, 28 orang pekerja pabrik tekstil di Rothschild merasa perlu mendirikan perkumpulan dan membuka toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Koperasi di Indonesia sendiri dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja yang mendirikan koperasi simpan pinjam. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang disahkan pada 17 Juli tahun 1953. Adapun prinsip dan asas koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan, perkoperasian, dan kekeluargaan. Pengertian koperasi yaitu berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Kemudian landasan koperasi terbagi menjadi 4 struktur, yaitu landasan ideal atau koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan struktural Koperindo adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila, dan landasan gerakannya yaitu Pasal 33 Ayat 1. Kemudian landasan mental koperasi Indonesia adalah kesatria kawanan dan kesadaran pribadi. Landasan operasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1092 dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian tujuan koperasi yaitu antara lain memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Koperasi memiliki fungsi dan peran dijelaskan dalam bab 3 pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan fungsi dan peran koperasi antara lain. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya masyarakat, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Perangkat organisasi koperasi. 1. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Dalam rapat anggota ditetapkan 1. Anggaran dasar, 2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, 4. Rencana kerja RAPBK serta pengesahan laporan keuangan, 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, 6. Pembagian sisa hasil usaha, yang terakhir penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. 2. Pengurus. Pengurus dipilih dari anggota dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Tugas pengurus yaitu 1. Mengelola koperasi dan usahanya, 2. Mengajukan rencana-rencana kerja serta RRAPBK,
3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Wewenang pengurus. Yang pertama yaitu mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. 3. Pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan dapat dipilih sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas pengawas yaitu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua yaitu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Wawasan pengawas. Yang pertama yaitu meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua yaitu mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Golongan koperasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan keanggotaannya, yang kedua berdasarkan jenis usahanya. Berdasarkan keanggotaannya dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya satu kantor atau satu usaha, satu kelurahan atau desa, dan satu kecamatan. Yang kedua yaitu koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sekunder terbagi menjadi lagi koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Kedua yaitu berdasarkan jenis usahanya. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi 4, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Model koperasi. Model koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dibagi menjadi 4, yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan yang wajib dibayar ketika seorang jadi anggota. Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayar anggota secara berkala, misalnya bulanan dengan jumlah yang sama setiap bulannya. C. Dana cadangan. Dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal atau menutupi kerugian. D. Dana hibah. Dana hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima pihak lain dan tidak mengikat. Terus modal pinjaman berasal dari mana ya? Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga lain, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Berikut adalah lambang koperasi Indonesia. Makna lambang koperasi lama. Bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Gigi roda melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. Rantai melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia. Timbangan melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai. Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian koperasi Indonesia. Makna lambang koperasi baru. Bentuk gambar bunga memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia. Bentuk gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin. Bentuk teks koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyeratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman. Lambang koperasi Indonesia berwarna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Tulisan koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang. Gambar 4 kuncup bunga yang saling bertaut menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis.
Pengertian koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah. Jenis usaha koperasi sekolah. 1. Unit usaha pertokoan, bertujuan melayani kebutuhan pokok para siswa. 2. Unit usaha kantin sekolah, bertujuan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa. 3. Unit usaha simpan pinjam, bertujuan mendidik siswa untuk hemat, gemar menabung, dan bisa memberikan pinjaman pada siswa yang membutuhkan. 4. Unit usaha lainnya, bertujuan memberikan layanan jasa pada para siswa.